yang tidak kagum, ya menurut saya mah orang-orang yang picik, orang-orang yang tidak mengakui kelebihan orang lain. Orang-orang kalah mereka sebetulnya. Secara spiritual mereka orang-orang yang kalah udah. Hebat-hebat tuh teriak-teriak itu, tapi orang kalah tetap saja. Begini Bah, Ya, jadi pengen bertanya nih sama Abah. ya, Jadi Bah, kata hati Yudi itu Bah ya, mengatakan gitu Bah, Pak Jokowi itu adalah presiden Bah ya. ya, Gitu. Jadi di antara presiden di negara-negara di dunia ini, Pak Jokowi itu menurut kata hati Yudi itu presiden yang paling tersabar Bah di Ya. dunia. ya. Dan presiden yang paling berani di dunia gitu Ya. Bah. Itu menurut Abah itu gimana Bah? Takut salah kata hati Ya. Yudi gitu Bah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Saya salah satu orang pengagum Pak Jokowi yang selalu mengikuti, memonitor seluruh kegiatan Pak Jokowi. Dari mulai jadi presiden sampai sekarang. Dari mulai gubernur sampai sekarang. Makanya saya, mobil saya itu serinya A212YP. A212YP. Apa itu maksudnya Bah? A itu Banten, 212 itu 2 jadi wali kota Solo, 1 jadi gubernur DKI, 2 kali jadi presiden. Pak Jokowi. Mobil saya itu serinya 2. Sama-sama 212. Yang Pajero A212YP. Yang Fortuner A212KR. Itu Pak Jokowi. 21 itu Pak Jokowi. Jadi wali kota itu 2 kali emang Bah ya? Iya, wali kota Solo 2 kali. 1 kali jadi gubernur, 2 kali jadi presiden. Pak Jokowi. Saking kagumnya ke Pak Jokowi. 212. Ya, saya setuju. Memang di antara presiden, kalangan presiden, Iya. saya setuju Pak Jokowi orang yang paling sabar itu di antara kalangan presiden di dunia. Iya. Beliau dihujat, dicaci maki, dituduh antek asing-asing, dituduh PKI, dituduh macam-macam lah. Bahkan ada yang ini Bah, ada yang mengatakan Bah, salah satu budayawan gitu ya. Jokowi itu disamakan dengan Firaun Bah. Nah, ya sekarang viral seperti itu. Iya. Beliau itu dibully, dibenci, difitnah, terang-terangan, di darat, di medsos, di tiap pojok ya. Iya. Dari semenjak mencalonkan di gubernur DKI sampai mencalon presiden, sampai menjadi presiden yang pertama kemudian yang kedua. Tetapi beliau tidak pernah mengucapkan kalimat buruk sedikit pun. Iya. Itu sudah bukti kesabaran. Iya. Dan beliau sabar ketika ngebangun Indonesia, di mana kas negara ketika itu sedang katakanlah pailit. Iya. Beliau bersabar membangun ekonomi sampai berhasil. Nah, membangun infrastruktur diawalkan, padahal kas negara itu sedang sangat sedikit. Membangun Papua yang menghabiskan ribuan triliun, padahal uang negara sedang sedikit. Tapi beliau bangun dengan sabar. Kemudian terkena musibah pandemi yang begitu lamanya, yang Amerika dan Cina aja sampai mau bangkrut. Pak Jokowi dengan sabar menghadapi pandemi untuk rakyatnya. Iya. Dalam posisi krisis dana, ya, sabar menghadapinya sampai berhasil. Sampai ketika akibat pandemi negara besar seperti China dan Amerika terpuruk, Pak Jokowi Presiden Indonesia akibat pandemi justru bisa menghancurkan dolar dan dipuji oleh kurang lebih kepala negara dari 195 kepala negara. Dan perekonomian Indonesia melebihi Cina dan Amerika sekarang posisinya ya. Itu karena kesabaran Pak Jokowi dalam tatanan ekonomi untuk membangun rakyat. Padahal uang negara ketika itu sedang katakanlah pailit. Sampai sekarang masih dibully tapi tetap masih bersabar, masih senyum. Itu kehebatan rohani Pak Jokowi ya. Ini tidak bisa ditolak oleh kita. Saya sendiri tidak mampu, orang yang mengaku oknum ulama pun tidak
mampu sabar seperti beliau. Iya. Kemudian memang Pak Jokowi harus diakui secara jujur presiden paling berani sedunia, betul. Di kalangan presiden. Di kalangan presiden. Pertama, saya kagum ke Pak Jokowi ketika tahun 2018 beliau melayat ke Afghanistan. Iya, itu Bah. Luar biasa itu. Nah, di daerah Wilayah konflik di mana itu sedang perang, dentuman bom dan sebagainya, Pak Jokowi banyak dilarang oleh orang terdekatnya untuk berkunjung agar tidak berkunjung ke Afghanistan. Beliau Iya. dengan sangat yakin bahwa kematian hanya di tangan Allah. Beliau ke Afghanistan tanpa rompi anti peluru. Itu luar biasa. Sangat luar biasa. Orang tuh ketipu ya oleh Pak Jokowi. Banyak yang menghina Pak Jokowi, kurus kerempeng, tapi ternyata di balik kurus kerempengnya badannya ada keberanian lebih yang mereka tidak punyai. Iya. Ya. Keberanian tingkat tinggi sampai ke Afghanistan di dalam daerah konflik. Presiden-presiden yang lain juga, negara-negara lain tidak ada yang berani. Nah, itulah kita harus bangga orang Indonesia punya presiden seperti Pak Jokowi. Keberaniannya luar biasa. Iya. Itu bukti. Yang kemudian keberanian Pak Jokowi dalam hal menghadapi Amerika dalam persoalan Freeport. Iya. Beliau banyak, kalau tidak salah banyak dilarang, ditakut-takuti agar tidak membantah Amerika dalam Freeport, agar mengalah. Iya. Ya, dalam saham. Tetapi beliau tidak takut ancaman, tidak takut nyawanya dibunuh. Karena untuk rakyat, Iya. karena yakin beliau untuk rakyat, bukan untuk dirinya. Iya. Maka beliau lawan Amerika sehingga saham Indonesia 50,1 kalau tidak salah. Jadi Iya. saham Indonesia di Freeport menang. Iya. Padahal beliau menghadapi Amerika. Iya. Itu satu keberanian yang sangat luar biasa, Iya. yang belum dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Iya. Itu hanya dilakukan walaupun itu terancam oleh Amerika dan banyak yang melarang Pak Jokowi untuk menghadapi Amerika. Iya. Yang nyata lagi kemarin keberanian Pak Jokowi ketika Amerika dan Australia akan mengambil alih pantai pesisir. Ancaman Amerika dan Australia untuk menyerang Indonesia tidak pernah sedikit pun membuat Pak Jokowi mundur. Kenapa sebabnya berani Pak Jokowi? Karena untuk rakyat. Iya. Untuk rakyat Indonesia, saya sangat yakin apapun yang untuk rakyat Indonesia, Pak Jokowi tidak akan pernah takut. Karena untuk rakyat, bukan untuk dirinya. Yang lebih dramatis lagi, yang saya kagum, ketika Pak Jokowi datang dalam demo 212 dulu di Monas. Iya. Hujan-hujan pakai payung, tanpa pengawalan tentara dan sebagainya, hanya dikawal oleh Pak Luhut saja dan yang lain. Beliau datang ke panggung, itu luar biasa. Iya. Keberanian tingkat tinggi, Iya. hebat sekali. Itu bagaikan kalau dalam sejarah Islam, bagaikan singa padang pasir beliau. Iya. Ya, luar biasa, berani datang. Bahkan ke ini Pak, apa tuh? Ke Ukraina dan Rusia. Ya, belum ke mana, ke Papua, ke suku Asmat, ke Iya. pedalaman. Ya, itu hebatnya Pak Jokowi, keberaniannya luar biasa. Yang lebih kagum lagi saya itu tadi ke Afghanistan di Iya. saat konflik. Itu keberanian, bukti keberanian Pak Jokowi. Maaf ya, Oknum Habib yang katanya punya ormas belum tentu punya keberanian Iya. ke konflik. Beraninya paling beraninya Oknum Habib tersebut beraninya berkuar-kuar jago-jagoannya teriak-teriaknya paling di Indonesia. Ke Afghanistan nggak berani. Iya. Tapi Pak Jokowi tidak pernah berkuar berani-berani, tidak pernah jihad, tapi beliau berani Iya. ke Afghanistan. Mana di kita? Iya. Ya, orang yang dikatakan Oknum Habib yang hebat, yang berani, nggak pernah membuktikan datang ke daerah konflik ke Palestina pun nggak ada. Iya. Jadi ini satu bukti, maka kita tidak boleh melihat casing, menganggap enteng casing seseorang, belum tentu masalah keberanian dibandingkan dengan mereka. Pak Jokowi tetap nomor satu di mata saya. Jadi nggak boleh kita sok-sokan lah di hadapan Pak Jokowi, nggak boleh. Udah harus tahu diri, kita harus tahu diri lah. Jangan maksa-maksa ingin hebat, nggak. Harus diakui bagaimana Pak Jokowi sebagai seorang presiden negara Indonesia mampu mengangkat harkat derajat dan marwah Indonesia. Itu harus diakui. Hanya orang-orang yang mungkin punya sifat munafik dan tidak gentle yang tidak mengakui kehebatan dan kesabaran dan keberanian Pak Jokowi. Iya. Jadi kata hati Yudi ini nggak salah Pak ya? Gitu. Insya Allah Kata tidak hati salah. Kata Insya Yudi Allah. itu kadang-kadang, wah Pak Jokowi itu presiden dari kalangan presiden yang ada di dunia gitu Pak ya, Ya. negara-negara lain.
Pak Jokowi itu adalah presiden yang paling tersabar dan Pak Jokowi itu adalah presiden yang paling berani. Betul itu. Nggak salah itu Pak ya? Insya Allah tidak salah. Dan kita harus kagum. Iya. Harus kagum. Bagi mereka-mereka yang tidak kagum, ya menurut saya mah orang-orang yang picik, orang-orang yang tidak mengakui kelebihan orang lain. Orang-orang kalah mereka sebetulnya. Secara spiritual mereka orang-orang yang kalah udah. Hebat-hebat tuh teriak-teriak itu, tapi orang kalah tetap saja menurut saya ya. Ada hakikatnya Pak Jokowi itu bersama Allah Ta'ala. Insya Allah saya yakin juga. Daripada saya buruk sangka kepada Allah, kepada Pak Jokowi, mending saya berbagus sangka. Semoga itu sangkaan saya menjadi doa dan terbukti. Amin. Amin. Ya saudaraku, mudah-mudahan perbincangan saya ini dengan Abah Kiai Haji Raden Yusuf Al-Mubarak Cinangka, Serang, Banten, semoga ada hikmahnya. Amin, amin, buat saya, khususnya untuk semua rakyat Indonesia. Amin. Kita doakan Pak Jokowi selalu diberi kesehatan dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.